let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Jonathan Wilmau, biasa dipanggil Nathan. Saya masuk perkuliahan di Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah itu tahun 2007. Saya tamat pada tahun 2012. Jabatan saya selama perkuliahan, aktif perkuliahan itu yang pertama sebagai anggota Badan Legislatif Mahasiswa FKIP Undana tahun 2008. Pada tahun 2009 saya sebagai sekretaris panitia masa perkenalan mahasiswa baru pada tahun 2009. Pada tahun 2010 saya sebagai sekretaris HMJ Pendidikan Bahasa dan Seni. Kemudian pada tahun 2011 saya sebagai sekretaris 2 Ikatan Penuntut Mabim yang diselenggarakan FKIP Undana itu di Kabupaten Alor. Untuk adik-adik semua, ada pesan dari kami sebagai kakak-kakak, sebagai alumni-alumni, bahwa adik-adik semua ini tidak salah dalam memilih program studi. Pesan saya bahwa program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia ini merupakan satu program studi yang tepat buat kita, buat adik-adik juga. Kenapa? Karena ketika kita masuk belajar di Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah ini, kita mampu untuk menuangkan pemikiran-pemikiran kita mampu untuk belajar bersama-sama dengan teman-teman, kita mampu belajar berorganisasi dengan teman-teman, kita mampu belajar berkomunikasi dengan dosen, bagaimana membangun komunikasi yang baik. Itu bisa didapat di program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah ini. Buat adik-adik semua, kenapa Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah ini tepat buat adik-adik semua? Karena kita belajar ada dua yang kita dapat dalam kita belajar dalam program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Yang pertama, kita mampu berbicara sebagai seorang guru, kita mampu tampil sebagai seorang guru, kita mampu mengajarkan dan mendidik anak-anak didik kita nanti suatu saat kelak. Yang kedua, kita dapat ilmu terapan linguistik terapan. Kita bisa meneliti satu bahasa apapun, kita mampu meneliti satu bahasa. Dibuktikan dengan ada mata kuliah linguistik historis komparatif, ada mata kuliah analisis wacana, dan masih banyak mata-mata kuliah, baik itu mata kuliah terapan maupun mata kuliah bagian pendidikan. Yang terakhir, kakak ingin berikan motivasi untuk adik-adik sekalian bahwa sebagai mahasiswa kita bukan sebagai siswa yang seperti siswa biasanya ketika kita masih sekolah, kita masih SD, kita masih SMP atau kita masih SMA, tetapi dikatakan maha, makanya kita sebagai seorang siswa yang paling mengerti dan yang paling pintar. Jadi motivasi untuk adik-adik semua bahwa tetap rajin belajar, tetap bangun komunikasi yang baik antar teman, bangun komunikasi yang baik dengan dosen, agar apa yang kita inginkan, apa yang akan kita dapati di masa perkuliahan itu kita bisa dapat dengan maksimal. Selama saya kuliah, saya berbagi cerita sedikit. Selama saya kuliah, saya mengambil pada saat semester 6 itu kita dituntut untuk membuat suatu pilihan, apakah kita mau konsentrasi di pendidikan, penulisan skripsi itu di bagian pendidikan atau linguistik terapan. Nah, kalau saya memilih itu di bagian linguistik terapan. Judul seminar saya waktu itu adalah eufemisme. Saya mengambil ilmu pragmatik. Saya mengambil ilmu pragmatik, yaitu tolak ukurnya adalah eufemisme. Tetapi karena kita adalah sarjana pendidikan, maka kita dituntut setelah kita keluar dari kampus, maka kita dituntut kita juga mampu untuk bisa berdiri di depan kelas. Kita juga mampu untuk bisa memahami berbagai macam karakter peserta didik.
dibuktikan dengan kita sudah melewati micro teaching di mata kuliah semester 6, kita sudah melewati PPL di semester 7. Itu akan dibuktikan pada saat kita menjadi guru nanti. Jadi bukan hanya kita sebagai mahasiswa yang bisa atau qualified di bagian penelitian bahasa murni, tetapi kita juga mampu berdiri di depan kelas, mampu membuat suatu PTK, mampu membuat suatu gebrakan di bagian dunia pendidikan. Untuk program studi saya yang tercinta, begitu banyak perubahan yang telah terjadi. Kami sudah di luar, kami sudah menjadi seorang alumni, tetapi kami terus memantau perkembangan kampus kami tercinta itu. Program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah sudah mengalami banyak perubahan yang ke arah maju yang lebih besar. Untuk itu pesan buat program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah, terus maju, terus berbenah, dan berusaha menjadi lebih baik dan terus menjadi yang terbaik.